Oke, kita rencana lebih sedikit sambil nunggu apa peserta, Bu Linda, Prof. Hendra. Silakan Pak. Oke, 5 menit ya kita tunggu ya. Boleh Pak. Baik, lima Pak. menit. Saya izin sambil setel lagu. Oke, Terima kasih. kasih. Ini lagunya judulnya Child, Child.
Oke, baik. Selamat pagi. Apakah terdengar suara? Selamat pagi, Selamat Bu pagi, Linda. Pak. Iya, Jelas sekali, Pak. Selamat lihat pagi nih. Pak Tommy. Ya, Pak selamat, Tommy. selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi ini kita berkumpul di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih kepada narasumber, dan sekaligus selamat datang Prof. Hendra Gunawan, PhD. Selamat pagi, Terima kasih. ya, Prof. Hendra, selaku tokoh Pagi. matematika Indonesia, founder dari anakbertanya.com. Kemudian narasumber kedua ada Ibu Linda, sarjana sastra, kepala sekolah pendidikan anak usia dini, dan co-founder releaseme.com. Ya Bu ya. Oke. Terima kasih, Pak Tommy. Oke, selamat pagi. Terima kasih Bu Linda, Prof. Hendra, Mbak Kisti, dan Bapak Ibu yang lain, Bu Dia dan semua yang lain yang hadir di sini. Yang terlihat di layar ada yang on cam, yang tidak on cam juga tidak apa-apa. Terima kasih sudah hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu bagi kita semua. Oke, izin sebelum kita mulai, izin saya memperkenalkan, saya Tommy Suyasa, mewakili Universitas Tarumanegara sebagai host atau sebagai pemrakarsa untuk mini seminar ini. Jadi dari Universitas Tarumanegara yang jadi host ini ya. Ya Bu Linda ya. Iya. Jadi, tepatnya program studi Magister Psikologi di mana tempatnya Ibu Linda saat ini sedang menyelesaikan studi Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Nah, saya izin Tommy Suyasa memperkenalkan diri. Universitas Tarumanegara adalah kampus entrepreneurial yang menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, entrepreneurship, dan saat ini Untar sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik terakreditasi unggul oleh BAN PT. Saat ini posisinya adalah 30 posisi ke-31 PTS terbaik di Indonesia dan posisi ketiga PTS terbaik di Jakarta. Rekognisi di tingkat internasional sudah diperoleh Untar sebagai bukti bahwa Untar terus berinovasi dan selalu memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa, seperti menjadi Universitas bintang 3 untuk QS Stars University Ratings, 601 QS Asia University Rankings, dan bintang 5 dalam online learning oleh QS Rating. Untar memiliki 30 program studi. Nah, 3 program studinya itu ada di Fakultas Psikologi, tempatnya Bu Linda sekarang menyelesaikan pendidikan. Di sini ada 3 program studi. Di Fakultas Psikologi ada program studi S1 terakreditasi A, S2 Psikologi Profesi terakreditasi B, dan S2 Psikologi Sains terakreditasi A. Nah, sebelum kita mulai topik Unlock Your Child's Curiosity, Breakthrough into Creative Innovative Generation, kita berkenalan dulu ya dengan para narasumber ya, Bapak Ibu, Mbak Mas. Nah, ini narasumber pertama. Saya mohon izin share screen. Saya izin share screen untuk memperkenalkan narasumber. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak? Baik. Nah, di sini sudah hadir narasumber pertama kita, seorang guru besar bernama Prof. Hendra Gunawan, PhD, besar FMIPA B,
Kemudian sebagai Direktur SPI ITB. SPI apa, Prof? SPI? Satuan Pengawas Internal. Oh, oke. Satuan Pengawas Internal. Oke, penjamin mutu. Beda, mirip. Beda. Oke. Oh, Audit, ini audit, seperti kantor audit. Iya. Oke. Kantor audit. Oh iya, baik, Prof. Terima kasih. Kemudian beliau sebagai Sekretaris Yayasan Unpar. Unpar ini Universitas Parahyangan ya, Prof ya? Iya, betul. Oh, baik, Prof. Founder Anak Bertanya. Nah, Bapak Ibu boleh cek ada anakbertanya.com. Nah, itu pemerakarsanya Prof Hendra. Nah, beliau pernah mengingatkan kita dengan tulisan di Kompas, ancang-ancang pendidikan sudah harus dimulai dari sekarang kalau kita ingin Indonesia berperan dalam arus kemajuan dunia. Ini tahun 2013 dan sekarang ini mudah-mudahan sudah mulai terasa hasilnya. Kita mudah-mudahan terus bisa belajar sebagai ini ya, negara maju. Mudah-mudahan kita optimis. Nanti Prof Hendra akan kasih beberapa ini juga pandangan. Nah, ini karyanya Prof Hendra, work and research beliau dari tahun 1998 sampai saat ini. Peneliti 1988 sebetulnya. Mohon maaf. Oh, maaf. Iya, maaf. Ini 1988. Iya, Prof. Udah tua. Ya, Prof, masih semangat terus ini, Prof. Terima kasih. Masih dikira kakak saya tadi kemarin, Prof. Oh iya, saya pikir saya tanya Bu Linda, Prof Hendra, apakah kakak Bu Linda gitu? Karena masih wajah awet muda. Oke. Peneliti produktif di bidang matematika, analisis Fourier modern. Wah, ini kayaknya ini sih ya, Prof ya. Ini kita orang awam mungkin boleh diinfokan. Analisis fungsional dan teori interpolasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Google Scholar, ini Prof sangat produktif. Karyanya atas nama sendiri ada 70. Wow, total yang terbit atas nama sendiri dan penulisan ada 100, dan per 17 November citasi beliau sudah mencapai 1780. Wow, sangat produktif dan berimpact ini, Prof. Kemudian beliau juga aktif menulis buku, diantaranya ini judulnya ya, Prof ya, Lingkaran Menuju Tak Terhingga. Nah, ini saya sempat nonton TEDx-nya, Prof. Terima kasih inspirasinya. Ada mungkin sama ya yang Menuju Tak Terhingga ini atau ini. Bermatematika bukan sekedar berhitung. Oke. Ini websitenya beliau, hagunawan82.wordpress.com. Kemudian ada website lainnya, anakbertanya.com, bermatematika.net, Indonesia 2045. Oh iya, ini visi 100 tahun Indonesia Merdeka ya, wordpress.com, bersains.wordpress.com. Banyak banget ini, Prof. Produktif banget nih website. Gabut. Dilewat aja, Pak. Banyak ini, Prof. Kemudian dia juga aktif di International Fan Collaboration. Ada International Congress of Mathematicians in Zurich and Berlin. Diundang University of New South Wales tahun 1994, diundang Universidad di Autonoma Madrid. Kemudian ya ini bisa ditonton ya, kemarin saya tonton juga videonya Prof Hendra di TEDx Bandung tentang itu, Prof ya, pro kontra bilangan tak terhingga ya kalau tidak salah nih ya. Ya. Saya senang Prof mendengarkannya. Terima kasih. Iya, banyak memberikan inspirasi. Nah, beliau pendidikan lulus sarjana bidang matematika. Ini tahun 87 ini saya masih SMP nih, Prof. Ini Prof S1
tahun 92 cepat sekali sudah meraih gelar PhD ya. Jadi 5 tahun setelah lulus S1, Prof meraih gelar PhD. Nah, award and achievement. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat tahun 2006 Prof Hendra diangkat sebagai guru besar atau profesor termuda di ITB. Saat itu baru berusia 41 tahun ya Prof ya. Jadi ini luar biasa achievement Prof Hendra. Kemudian tahun 2016 Habibie Award bidang ilmu dasar. Oke. Di sini social contribution bisa kita lihat Festival Anak Bertanya, seri Anak Bertanya. Ini sejak tahun 2013 ya, kontribusinya Prof sangat luar biasa kepada dunia anak-anak. Anak bertanya, pakar menjawab. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, Prof dari Prof Hendra Gunawan PhD, narasumber kita pertama. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi, dikoreksi Prof? Atau ada yang ditambahkan? Cukup. Cukup? Cukup, ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Prof Hendra. Berikutnya saya izin melanjutkan memperkenalkan Ibu Linda sebagai narasumber kedua atau pembahas nanti mengenai seminar hari ini. Ibu Linda, sarjana sastra, saat ini kepala sekolah PAUD, co-founder rilisme.com ya Bu ya. Nah ini ya beliau punya work experience juga sangat panjang ya, sangat udah sejak mulai 1996 ya Bu ya. 1996 itu beliau sudah sebagai English teacher. Kemudian 2008 sampai 2009 beliau sebagai teacher, counselor, and curriculum team. Kemudian tahun 2009 sampai 2011 sebagai counselor di Stanford International School Bandung. Kemudian 2014 sampai 2015 sebagai teacher, counselor, and character building koordinator Sekolah Lentera Kasih Lollipop Preschool Bali. Ini udah mulai pindah Bali ya Bu ya? Tahun 2014 sudah mulai pindah ke Bali? Iya Pak, betul. Itu ada jeda sempat mencoba jadi ibu rumah tangga, tapi dunia pendidikan memanggil-manggil kembali. Oke. Dan dedikasi Ibu ya terlihat sekali di dunia pendidikan. Dari Maret 2011 sampai saat ini beliau sebagai Central Principal Apple Tree Preschool Bali. Oke. Jadi itu work experiences-nya Ibu Linda yang sangat kaya. Kemudian ini ada Ibu Linda bisa dikontak di ini ya, di LinkedIn, kemudian di rilisme.com. Nah ini sejarah pendidikannya Ibu Linda tahun 92 sampai 96 beliau menamatkan sastra Inggris dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian lanjut ke program Magister Konseling STTRI Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Pak di Kemang Utara. Nah, oke. Itu mengambil program Magister Konseling ya Bu ya? Iya. Oke, pantesan Ibu di ini banyak sebagai konselor ini. Jadi Ibu sudah menerapkan ilmu yang diambil. Kemudian saat ini Ibu ngambil lagi program magister lagi nih di psikologi sains di Untar Jakarta. Baik. Kemudian ini internship waktu tahun 2004 ya Bu ya di SMA Kalamdus pernah sebagai guru BP. Di 2003 sampai 2005 konselor di ForMyP. Ini apa Bu? MYP-nya apa? Itu Middle Years Program. Jadi anak ke SMA Pak. Iya. Middle Years Program. Iya, Sekolah Pelita Harapan Sentul Bogor. Dan sebagai konselor 2005 Bintang Mulia Trimulia Bandung. Wah, oke. Baik Bu. Ini pernah juga Ibu Linda mengikuti training musik terapi for children with ADHD. Oke. Di Universitas Pelita Harapan sekitar tahun 2011. Kemudian first aid in preschool setting. SOS Medica. Ada ininya ya Bu ya, di
First aid itu untuk pertolongan pertama ya, Bu? Ya, tapi sudah expired, Pak. Jadi setiap 2 tahun harus ambil lagi sebetulnya. Jadi Oke, ada kartu membershipnya. Kalau jadi first aiders itu ada mirip TOEFL, ada expired. oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Udah ini apa? Menginspirasikan ini kayaknya penting juga ya untuk apa? Pertolongan pertama ini untuk preschool karena mungkin teknis khusus ya. Baik, apakah ada yang mau ditambahkan Bu Linda untuk perkenalan atau yang mungkin saya salah sebut atau apa? Tidak ada, Pak Tommy. Tidak, terima Cukup? kasih. Ya, Oke, terima kasih. Nah, baik, saya izin melanjutkan. Itu tadi sekilas perkenalan kita. Sekarang tanpa berlama-lama, kita akan mulai mini seminar tentang Unlock Your Child's Curiosity. Ini pemilihan judulnya bagus karena sesuai dengan strength profile dari narasumber saat ini ya. Unlock Your Child Curiosity, a breakthrough into creative, innovative generation. Nah, Bapak Ibu, Mbak Mas, tujuan kita mini seminar ini sebetulnya tidak lepas dari mata kuliah aplikasi psikologi positif ya, Bu Linda ya. Jadi di mata kuliah itu kita berdiskusi mengenai berbagai macam virtue atau value yang mungkin itu masa depannya psikologi di sana. Kalau psikologi itu mau memberikan impact atau dampak kepada masyarakat, kita perlu lebih sering-sering membicarakan virtue dan value. Karena saya yakin ilmu psikologi itu ada bukan untuk sekedar mendiagnosis apa sih problem seseorang, tapi juga apa sih potensi dari individu. Itu sebetulnya. Dan di sini mini seminar ini juga tujuan utamanya adalah untuk bagaimana caranya kita lebih aware, lebih bisa mengidentifikasi dan coba mewujudkan untuk diri kita dan di lingkungan sekitar kita nilai-nilai khususnya yang Ibu Linda hadirkan, yang kita hadirkan, Prof. Hendra itu sudah punya nilai-nilai itu. Ada learning, love of learning, curiosity, creativity, innovation, ketekunan, dan kejujuran. Itu kalau dari hasil surveinya Ibu Linda seperti itu ya. Top 5 top virtue dan value-nya Prof. Hendra ya, Bu Linda ya. iya betul Pak Tommy. Love of learning, curiosity, creativity, perseverance, honesty. Oke. Nah, yang kedua seperti brosur yang mungkin Bapak Ibu lihat, kita ingin mendukung perkembangan anak-anak yang merupakan generasi masa depan kita. Memfasilitasi anak-anak dalam era teknologi di mana informasi ini bergerak cepat sekarang. Nah, kita coba dengan suasana kondusif, dengan full positivity ya. Full positivity dengan kita coba tumbuhkan suasana yang merangsang kreativitas, love of learning, perseverance, tekun gitu ya, jujur gitu. Oke. Nah, nanti di akhir dan di awal juga boleh, Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan memberikan feedback. Jadi saya ingatkan dari sekarang untuk memberikan feedback supaya kita mengikuti acara. Jadi dengan mengikuti acara kita persis tahu apa insight yang bolehlah kita jadikan bekal 1-2 poin gitu ya. Boleh, saya sudah share link untuk feedback ada di meeting chat, nanti saya ingatkan lagi di akhir. Kemudian jangan lupa selama nanti kita mini seminar, tolong siapkan 1-2 pertanyaan, mungkin juga nggak sempat terjawab, tapi dengan bertanya biasanya kita jadi lebih, dengan mempersiapkan pertanyaan itu kita akan lebih konsentrasi
critical thinking kita lebih terlatih gitu ya. Nah, sambil kita coba fokusnya itu siapkan pertanyaan untuk menumbuhkan virtue atau value yang 5 tadi. Love of learning, curiosity, creativity, perseverance atau ketekunan, dan kejujuran atau honesty. Oke, kita mulai. Izin saya mulai ya, Bu Linda, Prof. Hendra. Iya, Pak. Oke, nah sekarang ini saya mulai kasih kesempatan dulu mungkin Prof. Hendra atau Bu Linda sebelum saya tanya jawab. Prof. Hendra akan menyampaikan 1-2 pandangan dulu mungkin sebelum kita mulai. Nanti saya ada beberapa pertanyaan kepada Prof. Hendra dan kepada Bu Linda. Monggo, Prof. Hendra. Baik. Yes, saya latar belakangnya matematika nih, bukan psikolog. Jadi sebetulnya saya udah menyiapkan slide, tapi agak banyak juga ya. Berapa menit saya diberi waktu, Pak Tommy? Oke, mungkin sekitar 10 menit gitu, Prof. Hendra. 7-10 menit. Oke, baik. Kalau gitu saya tidak akan share screen. Saya akan menyampaikan pandangan yang terkait dengan tema hari ini ya. Jadi saya berpikir pada suatu waktu bahwa masa depan, ya saya mikirnya bangsa, negara, mungkin terlalu ini ya, sentimental begitu. Tapi saya memang concern dengan masa depan kita secara sebagai suatu bangsa begitu ya. Jadi waktu itu saya udah punya anak 2 begitu. Anak saya baik-baik saja sih gitu ya. Tapi kalau melihat anak-anak di jalanan begitu kan, banyak yang putus sekolah, banyak yang ya berkeliaran di jalan seperti itu. Saya berpikir anak saya nggak baik-baik aja kalau begitu gitu ya, karena lingkungan di sekitarnya ya seperti itu begitu ya. Jadi saya harus berbuat sesuatu buat anak-anak secara umum, tapi apa yang bisa saya lakukan begitu. Jadi saya sebagai dosen di perguruan tinggi, saya nggak bisa turun langsung dengan anak-anak begitu ya. Jadi saya hanya melihat peluang melalui media internet untuk sedikit berkontribusi pada ya pengetahuan anak-anak secara umum. Memang mungkin tidak menyentuh anak-anak yang di jalan itu begitu ya, tapi menyentuh anak-anak yang masih sekolah supaya mereka tidak putus sekolah, supaya mereka bercita-cita tinggi, supaya mereka menjadi seseorang yang bisa berkontribusi bagi bangsa ini nantinya gitu ya. Jadi saya membuat blog banyak tadi, tapi kemudian juga saya menyadari melalui blog itu kan terbatas begitu ya. Jadi pada akhirnya saya juga membuat buku begitu ya, cetak, dan saya kirimkan ke ratusan istilahnya rumah baca begitu yang ada dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira begitu. Maksudnya ya dari Sumatera sampai Papua begitu ya. Jadi saya memproduksi buku untuk anak-anak, sebagaimana mungkin sebagian tertayang di background acara hari ini. Dan ya tidak berhenti di situ, saya juga membuat festival anak-anak sebetulnya. Jadi festival yang sedikit berbeda daripada festival pada umumnya. Biasanya festival yang digelar itu temanya spesifik begitu ya, misalnya festival mendongeng, festival mewarnai gitu ya.
Nah, festival anak-anak yang saya adakan ini menghadirkan berbagai komunitas, menggelar berbagai pertunjukan, dan juga interaksi antara komunitas dan anak-anak itu, serta memberi kesempatan juga pada sekelompok atau komunitas yang melibatkan anak-anak untuk tampil begitu ya di panggung gitu. Jadi acaranya digelar 1 hari di Gedung Sabuga ITB dan koridornya gitu ya. Jadi tidak hanya di ruang tertutup tetapi di ruang terbukanya juga, dan itu berlangsung selama 5 tahun berturut-turut sampai terhenti karena pandemi begitu ya. Nah, pada masa pandemi saya dan teman-teman melirik kembali ke media online dan kami membuat beberapa video, kami unggah di YouTube gitu. Tapi ini tidak terlalu sukses karena anak-anak pada saat itu juga sekolah daring, PR-nya banyak, tugas yang harus dikerjakan dan juga kegiatan yang harus diikuti secara daring dari sekolah juga banyak. Jadi pada akhirnya kami menyadari bahwa kami hanya menambah beban buat anak-anak saja begitu ya. Tapi apa yang saya ceritakan ini ya apa sih gitu maksud dan tujuannya. Tadi saya sudah sampaikan secara kasar gitu bahwa kita memang ingin berkontribusi pada pendidikan anak-anak dalam pengertian luas gitu ya. Jadi menambah wawasan anak-anak tidak hanya dalam mata pelajaran tetapi dalam berbagai pengetahuan yang sebetulnya anak-anak punya keingintahuan gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau ditanya cita-cita apa bisa jawab sih gitu. Tapi kalau kemudian kita balik bertanya apa yang mereka selama ini ingin tahu gitu, ternyata pertanyaannya macam-macam gitu ya. Jadi anak bertanya, pakar menjawab itu pada awalnya mengumpulkan pertanyaan dari anak-anak dan ada sekitar 1.000 pertanyaan dari 9. Kami bekerja sama dengan SOS Children Villages gitu. Jadi dari anak-anak yang bertempat jadi tinggal saya katakan tinggal seolah SOS Children Villages ini rumah gitu, tapi memang pada dasarnya tempat tinggal mereka gitu ya. Jadi dari 9 SOS Children Villages yang tersebar di Indonesia itu terkumpul tadi sekitar 1.000 pertanyaan, lalu saya dan teman-teman mencoba menjawabnya. Kami ingin berkontribusi di situ. Jadi di kurikulum sekolah tuh mungkin pertanyaan anak-anak itu tidak terjawab begitu ya, karena kurikulum ya matematika, mungkin IPS, PKN dan lain-lain gitu. Sementara anak-anak ingin tahu misalnya mengapa bulan tidak jatuh ke bumi gitu ya. Lalu Tuhan itu apa begitu ya. Jadi pertanyaan anak-anak macam-macam. Mengapa gunung meletus gitu ya. Mengapa orang membuat lukisan dan sebagainya gitu ya. Jadi dari situ ya muncullah tadi berbagai kegiatan itu, dan kami berharap ya kami bisa menambah wawasan anak-anak, juga bisa memperkenalkan bidang-bidang ilmu kepada anak-anak, dan juga tidak hanya ilmu tetapi juga berbagai profesi kepada anak-anak, juga sosok-sosok yang dapat menjadi anutan bagi anak-anak gitu ya, karena peran atau adanya sosok anutan atau role model bagi anak-anak tuh menurut saya sangat penting,
kalau kita melihat orang-orang yang sukses, kalau digali ternyata mereka sewaktu kecilnya uh, mengidolakan seseorang. Misalnya ya, saya memberi contoh di dunia ilmu pengetahuan astronomi ada Carl Sagan misalnya ya, yang juga menulis banyak novel ilmiah begitu. Ternyata ya dia terinspirasi oleh Einstein begitu ya, gitu. Jadi hal-hal seperti itu di kita rasanya kurang ya. Jadi saya dan teman-teman ingin berkontribusi di situ. Saya kira itu dahulu Pak Tommy, mungkin agak kepanjangan. Oh iya, enggak kepanjangan, justru sangat menarik, Prof. Terima kasih, Prof. Tadi saya sangat terkesan dengan cara pandang Prof memikirkan bangsa, masa depan anak-anak gitu ya. Tadi Prof juga melihat bahwa banyak anak-anak yang tidak mendapat kesempatan gitu, dan Prof coba mewujudkan itu dengan melakukan festival anak bertanya, atau namanya festival itu tadi Ya, apa? FAB, Festival Anak Bertanya. Iya, festival anak bertanya itu. Dan ada Prof juga mendirikan tadi anakbertanya.com, dimulai dari 1.000 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, Mbak Mas, tujuan mini seminar kita hari ini adalah coba untuk membuat kita sadar bahwa sebetulnya ada nilai-nilai yang tadi Prof Hendra sebetulnya secara implisit itu sudah menyebutkan. Anak-anak itu punya curiosity, punya love of learning, punya creativity, punya ketekunan. Sebetulnya itu perwujudan dari dirinya Prof Hendra sendiri sebetulnya. Nah, disitulah kita coba menghadirkan Prof Hendra untuk kita itu ingin bertanya. Nanti Bu Linda mohon itu ya. Ini kan Bu Linda lagi studi tentang psikologi positif, ada curiosity, ada love of learning, ada creativity. Nanti Bu Linda coba mohon kasih sudut pandang apa sih sebenarnya. Nah, sebelum Bu Linda kasih penjelasan tentang virtue atau value yang dimiliki oleh Prof Hendra, yang tadi coba Prof Hendra wujudkan, sharing, dan coba Prof Hendra terapkan. Prof Hendra juga ingin anak-anak Indonesia itu punya itu curiosity, love of learning, creativity gitu ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak, Prof? Ini juga ada saya lihat virtue-nya Prof adalah ketekunan. Sekilas saya dengar dari Bu Linda, Prof Hendra masa kecil itu penuh perjuangan ya, Prof ya. Penuh perjuangan. Konon katanya orang tua tunggal ya, Prof ya. Cuma dibesarkan oleh ibu. Nah, ini ada virtue yang tadi secara implisit belum terekspos. Tadi yang sudah terekspos itu ada curiosity, love of learning, creativity ya, dengan Prof create berbagai media gitu. Nah, ada juga ketekunan ini. Nah, boleh nggak ceritakan sedikit masa kecilnya Prof, yang gimana sih kok Prof bisa berjuang gitu dari kecil sampai sebagai guru besar muda gitu, 41 tahun melanglang buana kemana-mana, tapi dari orang tua yang ini tunggal. Silakan Prof. Ya, sebetulnya memori saya tuh nggak terlalu, udah nggak ini ya, udah banyak yang kabur gitu. Jadi masa kecil saya yang saya ingat memang saya dibesarkan oleh ibu, single parent begitu ya, dan kakak ada banyak, ada 5, adik 1 ya, jadi saya anak ke-6. Tinggal di sebuah gang di jalan Pagarsih di Bandung Barat itu ya, jalan yang kalau belakangan itu kalau musim hujan tuh sering kebanjiran juga itu ya. Karena di situ ada sungai Citepus ya. Ya, sekolah di sekolah
dasar negeri di jalan itu. Sebelumnya sebetulnya sekolah di Jalan Cibadak dan Jalan Pagarsi itu di Bandung itu paralel ya. Jadi saya tinggal di sebuah gang yang menghubungkan kedua jalan itu gitu ya. Jadi kelas 1 tuh saya di SD Cibadak tapi kemudian berhenti. Nggak jelas alasannya ya, bukan yang pasti bukan kehendak saya ya. Ada masalah keluarga, mungkin ibu saya saya tentunya belum paham apa yang terjadi waktu itu, tapi saya ingat saya berhenti. Kemudian saya tidak ingat persis apa yang terjadi setahun berikutnya, tetapi kemudian saya dipersiapkan untuk masuk sekolah lagi di SD Pagarsi. Jadi kalau tadi di SD Cibadak, kemudian saya didaftarkan lagi di SD Pagarsi untuk masuk kelas 3. Jadi saya mungkin setahun kosong ya di usia kelas 2 itu seharusnya. Tetapi saya berhenti dan tadi kemudian dipersiapkan lagi untuk masuk ke kelas 3 di SD Pagarsi dan saya masuk kelas 3 sampai lulus kelas 6 itu. Jadi rapot saya dari SD Pagarsi itu hanya kelas 3 sampai kelas 6 ya. Kalau saya lihat kembali rapotnya masih ada, pernah agak susah dicari, saya pikir hilang tapi ternyata masih ketemu. Ya nilai rapot kelas 3 saya ya banyak angka 6-nya juga gitu ya. Tapi kelas 45 membaik dan kelas 6 boleh dibilang mungkin sangat baik ya. Guru saya juga mengikut sertakan saya di waktu itu saya nggak tahu acara apa gitu, tapi saya diajak ke SD Banjarsari di Jalan Merdeka. Waktu itu rasanya jauh banget gitu, saya diajak pergi oleh guru saya ke situ. Nggak tahu saya ikut tes atau apa di situ. Sepertinya lomba atau apa begitu ya, tapi saya nggak paham. Pokoknya saya ikut aja mengerjakan soal-soal lalu pulang dan nggak tahu hanya diberi uang jajan atau apa begitu oleh guru. Ya itu SD, kemudian saya didaftarkan ke SMP, ini juga dibantu oleh guru dan saya kemudian diterima di SMP Negeri 1 Bandung, jadi negeri lagi gitu. Kemudian ya itu SMP yang berlangsung 3,5 tahun ya. Jadi kalau kita mulai sekarang dari tengah tahun ke tengah tahun, waktu itu SMP masih dari Januari sampai Desember. Tapi kelas 3 itulah mulai dari Januari sampai Juni tahun depannya gitu ya. Jadi kita tahu tahun 78, 79 terjadi pergolakan demo mahasiswa dan lain-lain yang kemudian berdampak ke perpanjangan masa sekolah. Jadi saya waktu itu SMP kelas 3. Kemudian SMA sudah mendaftar sendiri. Seingat saya ke SMA negeri juga. SMA negeri 4. Jadi perjalanan sekolah saya ya dari SD ke SMP seperti itu. Dan di luar sekolah sebetulnya saya karena anak gang ya, jadi sebetulnya ya banyak bermain sebetulnya. Banyak bermain dengan teman-teman tetangga dekat rumah gitu. Bahkan sampai mahasiswa pun saya masih banyak bermain dengan teman-teman di wilayah di gang itu gitu ya. Jadi maklumlah anak gang gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau dibilang tekunnya di mana, tapi tentunya prestasi sekolah barangkali saya bolehlah dikatakan tekun atau rajin begitu ya, karena walaupun banyak bermain ya rapot sejak SMP sampai SMA ya. Tadi kalau SD mungkin kelas 5-6 gitu, lalu SMP SMA rapot saya boleh dibilang bagus, dan lulus SMA saya juga diterima di ITB itu melalui jalur perintis 2 waktu itu namanya. Kalau sekarang mungkin ekivalensinya adalah
diterima melalui SNMPTN, jadi dari nilai rapot begitu ya. Jadi tidak melalui tes. Seperti itu Pak Tommy. Baik. Terima kasih banyak Prof. Udah sharing mengenai masa kecil dan itu tersirat tadi bagaimana Prof melalui kesulitan-kesulitan gitu ya sejak dari SD, SMP terus sudah SMA sendiri daftar. Sementara sekarang SMA kadang-kadang anak-anak didaftarkan oleh orang tua gitu ya karena Prof daftar sendiri. Ibu saya sibuk waktu itu. Ibu saya tuh guru les menjahit dan juga menerima jahitan pesanan gitu ya. Iya, Prof. Terus tadi masuk dengan jalur undangan ya, Prof ya, tanpa tes ya, tanpa tes. Iya. Nah, baik. Nah, sekarang tiba waktunya ke Bu Linda. Bu Linda, ini sesuai dengan tujuan dari mini seminar ini terkait psikologi positif. Ini Bu Linda mungkin lebih tahu itunya apa, profilnya Prof Hendra terkait dengan via karakter survei yang sudah Bu Linda lakukan kepada Prof Hendra. Tapi yang lima teratas itu adalah love of learning, curiosity, creativity, ketekunan, kejujuran, gitu ya. Mungkin Bu Linda boleh sedikit kasih pandangan gimana sih sebetulnya ini virtue value ini dalam mendampingi Prof Hendra hingga sukses seperti saat ini. Ya, izin share screen boleh Pak Tommy? Iya. Beberapa ini ya. Iya, silakan Ibu. Oke, saya kurang besar ya screen-nya. Sebentar. Pindahkan dulu. Ini terlalu banyak screen yang saya buka. Oh iya, nggak apa. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Bapak Saudara sekalian? Sudah. Karena masih bentuknya kecil ya. Sebentar masih loading. Sedikit cerita ya. Boleh diceritakan ya Prof ya sedikit. Silakan. Iya, mamanya Prof Hendra adalah nenek saya. Jadi cara mengasuh boleh saya cerita sedikit ya. Kalau saya sebagai cucu ya. Kalau saya main ke rumah nenek saya, sebetulnya nenek saya sebelum jadi guru jahit itu dulunya guru TK. Saya juga baru sadar waktu Pak Tommy tanya, saya tes masuk Untar, what is the breakthrough gitu in your life, itu apa sih titik baliknya kehidupan? Ada pertanyaan itu ya Pak ya. Lalu saya cerita, oh ya nenek saya bilang gitu. Jadi mungkin saya menjadi guru di dunia TK saat ini PAUD, mungkin karena beliau juga. Jadi walaupun kami itu tinggalnya di gang gitu ya, bukan dari keluarga orang yang kaya, tapi susah banget sampai nggak bisa makan juga enggak, karena nenek saya juga kerja keras. Prof Hendra juga saya yakin dia itu sejak suka menulis ya, bisa menghasilkan uang sendiri juga dari muda. Dari kreativitasnya beliau ada muncul tulisan di majalah Hai, Kompas gitu dan lain-lain yang saya mungkin tidak tahu, tapi saya tahu beliau sangat-sangat kreatif dari muda dan menghasilkan dari situ juga untuk mungkin uang saku beliau, uang sekolah ya, sebagian dari uang sekolah. Jadi kalau saya datang ke rumah nenek itu, saya tidak melihat rumah yang kecil. Saya tidak ingat bahkan rumahnya itu kecil gitu. Tetapi yang saya rasakan setiap kali saya ke rumah nenek saya itu, kalau menginap, itu it's a home, bahagia. Gitu. Jadi karena saya sebetulnya dititipkan ke kakek nenek yang satunya, saya besar di sana, kakek saya itu mainnya rotan. Gitu. Jadi kalau di sana
kakek saya rotan, mainnya kalau saya main ke rumah emak yoga, namanya itu saya nginep sana itu bahagia saya karena kuriositnya saya sebagai seorang anak itu tidak pernah dibendung sama sekali. Jadi misalnya karena beliau penjahit dan guru jahit, saya itu suka penasaran sama mesin jahit. Kenapa ya? Itu bisa ada mesinnya masih yang zaman dulu yang digosek gitu. Terus ada juga dinamo tapi harus udah emak bilang waktu itu harus sudah pintar baru boleh pakai dinamonya. Harus latihan dulu gitu. Jadi tidak tidak sama sekali tidak dilarang takut nanti saya kena jarum atau apa. Malah diajarkan di waktu luangnya beliau bagaimana misalnya menggulung benang untuk skoci begitu ya. Bagaimana menjelujur pakai kertas roti gitu. Saya suka penasaran dan saya tuh suka bikin baju-baju kecil latihan muridnya itu pakai kertas roti. Saya diizinkan mencoba dan setiap kali datang itu sekecil apapun kemajuan saya, misalkan nih anak kecil bisa gambar teddy bear ya, boneka beruang dari nyanyi lingkaran kecil, lingkaran besar itu bukunya Pak Hendra ya lingkaran sampai diberi apa diberi pisang terus sampai 6 6 36 dan dikasih sudut itu nenek saya bangga sekali waktu itu saya bisa gambar itu sambil menyanyi ya murid-muridnya dipuji dan disuruh ditunjukkan gitu keterampilan baru saya. Padahal saya lagi kecil nakal ya Prof. Hendra ya nggak bisa diam manjat pohon dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada kemarahan di sana. Dan kalau malam itu saya senang sekali karena waktunya mendongeng. Mungkin kepintaran Pak Hendra menulis ada dari sana juga ya. Bisa Nah itu jadi. pintar dongeng. Dan kalau mendongeng itu bisa pakai intonasinya tidak ada buku ya. Dongengnya benar-benar di luar hafal gitu ceritanya. Jadi saya tidak pernah membayangkan Cinderella itu seperti yang di Disney yang pakai baju biru itu tidak ada. Jadi yang diceritakan nenek saya bayangkan sendiri prinsesnya oh begini begini karena zaman itu belum ada ya dikategorikan oh kalau Snow White bajunya begini nggak ada gitu. Jadi saya bayangkan semua eh, pelajaran karakter, kancil buaya dan sebagainya itu dari nenek saya yaitu ibunya Prof. Hendra yang banyak berperan dalam hidup kami berdua ya, Mak Yoga. Semoga nanti nonton ya Mak rekaman. Nah ini Oke. eh, boleh Jadi saya sedikit ikut membayangkan itu, Bu. Jadi ya, terbawa ke dalam suasana itu ya. ya mungkin Jadi saya Bu Linda sering bermain ke rumah nenek yang mana ibunya Prof. Hendra. iya. Nah, Jadi ya. ada berkala lah kapan ke sana dan ada masa saya juga tinggal di rumahnya Mak Yoga itu dari kelas 2 sepertinya sampai kelas 4. Itu Oke. juga unik. Zaman dulu karena Mak Yoga sibuk ya, jadi ke sekolah itu saya masih SD kan harus tahu caranya saya pergi ke sekolah. Itu Ya. diajarkan naik bemo. Mm-mm. Dulu Mm. masih 50 perak atau 100 saya lupa. Jadi ditemenin dulu itu naik bemo. Nyebrangnya caranya Ya. diajarin sampai bisa. Nanti naiknya dari sini ya, turunnya di sini, terus jalan kaki dari Oke. sini sampai sekolah. Padahal nenek Oke. saya mungkin tidak tahu teori Vygotsky scaffolding ya, but Hmm. she did that. Eh, Oke. ya, itu. Oke. Terlalu panjang maaf Pak Nggak, bicara. nggak, nggak apa-apa. Jadi yang saya tangkap tadi kata kuncinya, saya coba kasih istilah lain, Ibu merasa sangat homey. Jadi Ya, di dalam di lingkungan rumah itu, Ibu Bu Linda tadi belum belum bicara mengenai apa virtue value yang ada, tapi situasi kondisi di rumah tersebut Ibu rasakan bedanya dan disitulah Ibu merasa homey mungkin jangan-jangan itu juga yang menumbuhkan virtue value yang dimiliki oleh Prof. Hendra tadi. ya, Ada curiosity, kemudian ada creativity, ada ketekunan, ada kejujuran.
kejujuran ini kan bisa timbul kalau situasinya nggak menekan ya. Gimana kita mau jujur kalau kita ditekan gitu atau apa? Jadi kejujuran tadi kan itu belum terungkap virtue-nya. Bu Linda sudah sampaikan tadi ada honesty ya Bu ya, yang Ibu share screen tadi ya, ada honesty ya. Nah, Yang punya Prof. Hendra ada yang tertinggi kedua. yang kedua malah itu. Dan itu tumbuh di situasi suasana rumah yang homey, yang sangat atmosfernya sangat mendukung mungkin ya. Setidaknya untuk anak-anak itu ya. Ya Bu, lanjut Bu. Itu bagi saya berkesan. Sebetulnya ada kuis, Pak, cuman Oh, nggak ada tahu kita kuis. sempat tidak ya. Waktu kita Oke. tinggal 30 menit. Iya, masih ada waktu 30 menit. Ya, Monggo Bu, kalau mau pasti kuis. penasaran ya sama buku-buku ini, pasti pengen juga ya punya. Oke, silakan. Pertanyaan buku-buku dari anak bertanya ini yang diterbitkan. Oke. Sebetulnya, ya. Nanti yang bisa jawab ya. Tadi kan Pak Tommy sudah sharing CV nih, CV-nya Prof. Hendra. Siapa yang bisa jawab? Teman yang co-host tolong dilihat juga. Siapa angkat tangan duluan? Sebutkan judul buku yang diterbitkan oleh Prof. Hendra ada di CV tadi. Ada 3 ya, satu orang boleh jawab 1. Silakan, 1, 2, 3 angkat tangan. Oke. Ini ada yang angkat tangan, Mbak Runa. Iya. Mbak Runa, boleh satu orang? Oh, ada 2 orang ini. Ya, satu lagi Ada boleh. ada Nggak Bu boleh sama tapi ya. Rifana Kurniawan. Satu lagi ya? Ya, satu lagi tapi nggak boleh sama ya. Jawabannya kalau sudah disebutkan Jawabannya nggak boleh yang sama. pertama angkat tangan. Ya, tadi ada Mbak Runa, Bu Rifana. Ada lagi? Siapa yang mau present lagi? Kayaknya Banyak saya punya buku. Oke. Ini ada 2 Bu. Iya. Oke, Ibu tadi Ruslina Desiana Ginting dahulu ya. Iya, Silakan Ibu. Ibu boleh jawab. Menuju tak terhingga. Menuju tak terhingga, iya betul Ibu. Nanti isi feedback formnya ya Ibu dengan alamat lengkap. Nanti dikirim. Terima kasih Ibu Linda. Sudah menyimak dengan Terima baik. kasih. Lalu Ibu Rifana Kurniawan, silakan Ibu. Matematika bukan sekadar berhitung. Oh iya, betul juga. Oke. Betul ya Prof. Hendra ya. Iya, ini satu lagi yang paling gampang sebenarnya nggak ada yang mau jawab nih. Ayo siapa mau Ibu jawab? Rifana nanti isi feedback form ya, alamat lengkap. Saya Miss. Siapa nih? Saya Miss. Boleh sebutkan namanya? Siapa ini? Boleh resign atau open cam? Boleh Epi sebut. Laura. Epi Laura. Oh iya. iya, Ibu Epi. Bu Evi, silakan. Ketua murid. Lingkaran. Lingkaran, iya betul Ibu Epi. Iya. Waduh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menyimak. Sama ya, di posternya juga banyak lingkaran. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum ke kuis berikutnya. Tolong disimak juga, nanti akan ada kuis selanjutnya. Iya, oke. Ya, tadi ini dosen saya, Dr. Tommy Y.S. Suyasa. P-nya ada yang bisa tebak nggak orang Bali? Kalau P-nya apa coba? Boleh deh dikasih buku kalau ada yang bisa tebak dan betul. Nama khas Bali P depannya. Ayo, ada yang bisa jawab? Tuh. Jacob. Boleh resen lagi? Ya, Cindy Jacob. Mbak Boleh. Cindy. Yang belum ya? Siapa? Halo Kak Linda, semoga betul ya. Ya, Putu Kak Pak. betul Pak Tommy. Putu Oh Kak. iya, betul. Betul Mbak Yeay. Cindy. Dapat buku. Ya, nanti isi feedback form ya. Ya, thank you Kak Ya, ini Linda. juga ada Mbak Hartina, Mbak Dani. Ya. Oh, ada yang mencoba menjawab juga ya. Oke, beliau dosen pengampu pelajaran psikologi positif ini dan juga Kaprodi Magister Psikologi Sains Unpad. Ya. Mendapatkan gelar doktornya dari UI dan juga di bidang psikologi industri ya Pak ya. Iya Bu. Oke, saya lanjut.
Nah, kalau karakter strength-nya Pak Tommy ini ada yang sama ini dengan Prof. Hendra, yaitu creativity. Ya, kedua. Kalau yang pertamanya Pak Tommy ini karakter strength spirituality, ya. Yang ketiga hope, ada zest dan juga judgment. Nanti apakah kata-kata ini itu artinya nanti saya jelaskan. Nah, eh, strength and values dari karakter survei yang saya pelajari, maaf ya ini tadi animasinya kayaknya saya kurang bagus. Yang pertama itu sebetulnya dibagi atas 6, yaitu ada humanity, jadi humanity, temperance, wisdom, justice, courage, dan transcendence. Jadi kalau psikologi positif meyakini bahwa di dalam setiap diri kita itu kita mempunyai 6 karakter kekuatan ini, tapi mana yang lebih kuat, yang menonjol, yang sangat berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nanti ada lagi anak-anaknya ya. Anaknya humanity ini ada social intelligence, ada love, ada kindness. Sementara humanity ini yang berkaitan dengan manusia ya, bagaimana berkasih, bagaimana kita menunjukkan kasih sayang, kebaikan kepada sesama kita. Lalu kalau temperance berkaitan dengan temper ya, itu bagaimana kita mengatur emosi dan juga diri kita. Lalu ada prudence, bagaimana kita mempertimbangkan ketika kita akan melakukan sesuatu, ada pertimbangannya. Lalu ada berpikir panjang dulu mungkin ya prudence ya, misalnya sebelum marah itu dampaknya kalau marah apa nih gitu ya, itu prudence ya. Betul nggak Kak Tommy? Nanti kalau salah dimohon dikoreksi. Lalu Iya, ada betul Bu. humility kerendah hatian, mau belajar gitu ya. Lalu ada forgiveness, itu bagian dari temperance. Lalu ada wisdom, yaitu love of learning, senang belajar. Judgment itu bisa menilai dari berbagai sisi ya sebelum mengambil keputusan. Ini salah satu kekuatannya Pak Tommy tadi, judgment. Lalu ada perspektif, bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau saya ngobrol itu ya karena Pak Tommy ada wisdomnya ya ada judgment, karena oh iya betul juga ya kalau dari sudut pandang siapa gitu mahasiswanya selalu begitu ya Pak ya, bisa melihat dari berbagai perspektif. Creativity ini dimiliki oleh Prof. Hendra dan juga Pak Tommy ya kekuatan ini. Kalau nggak salah saya ada, nggak tahu saya GR nggak ya, nanti kita lihat. Lalu ada justice. Justice ini eh, keadilan ya, ada fairness. Nah, ternyata orang yang bisa teamwork ini perlu punya justice gitu ya. Eh, Baru bisa dia teamworknya itu bagus ya. Leadership juga harus bisa punya sisi ini. Ini anak-anaknya itu fairness, teamwork, dan leadership, kepemimpinan. Lalu courage itu keberanian itu perlu punya zest ya, tenaga energi yang selalu bugar. Itu orang baru bisa berani ya. Kalau yang takut biasa zestnya agak rendah ya. Lalu ada perseverance, ini yang tertinggi dari Prof. Hendra, paling tinggi perseverance-nya. Tekun sekali, bayangkan saja loncat tes itu bukan cuma satu kali waktu SD itu, tapi waktu datang ke Sydney, tujuannya itu mau ngambil master, disuruh loncat ke PhD gitu. Itu kan berarti harus tekun belajarnya, bertanggung jawab di sana dengan kepercayaan yang diberikan ya. Dan mengerjakan disertasi itu tidak main-main. Jadi itu perseverance-nya Prof. Hendra juga. Lalu honesty sekarang beliau salah satu buktinya adalah memegang dipercaya oleh Rektorat ITB menjadi Direktur SPI, yaitu bagian audit yang melihat bagaimana kerja organisasinya apakah sesuai ya praktek-praktek yang dilakukan di dalam kampus ITB. Itu tentunya hanya orang yang punya kejujuran yang akan diberikan kepercayaan sebesar itu.
Kalau Prof. Hendranya dibilang, ya hanya ditunjuk gitu, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh karena punya perseverance dan dengan Iya. honesty ya. Lalu bravery ini berani ya, tapi berani itu courage, bravery. Kalau bravery mungkin lebih ke fisik ya, courage itu dari sikap dari dalam, berani mencoba hal-hal yang baru ya. Bravery. Nah, ini ada dua yang dimiliki Prof. Hendra, yang terkuatnya ada di courage ya. Tadi ada di wisdom, ada di wisdom juga ada dua, ada love of learning. Lalu transcendence itu ada di sini hope ya. Transcendence ini berkaitan dengan sesuatu yang beyond our logic ya, sometimes gitu. Itu ada harapan. Lalu ada rasa syukur, ini sangat-sangat penting ya, rasa syukur. Lalu ada spirituality, ini Pak Tommy yang tertinggi tadi satu. Ada humor, Prof. Hendra juga humoris sebetulnya ya, belum keluar, kalau udah kenal humoris gitu ya orangnya. Lalu ada appreciation of beauty and excellence. Nah ini Prof. Hendra juga ada 5 tertingginya, ada ini. Ke-6 ya, kalau ya ke-6 apa ke-7. Tapi ada ini, dan sekarang lagi cinta banget main drone, mungkin pecinta drone yang itu kapan-kapan bisa tanya-tanya sama Prof. Hendra ya. Senang melihat Bandung ketika misalnya sunset gitu, drone-nya diterbangkan. Oh, oke. Seru. Seru ya. Seru. Stop dulu, Bu. Stop. Balik ke sebelumnya. Baik. Nah, ini hal yang kita nikmati sebentar ya. Ya. Sebetulnya di sini ada satu lagi mungkin ya. Yang wisdom ini ada curiosity di sini. Oh iya, saya kurang masukkan satu, mohon maaf Bu. Pak Tommy. Nggak apa-apa, Bu. Curiosity. Nah, ini Prof. Hendra Ada yang terkuat kuatnya di sini ya. juga kan ya. Nah, yang saya kasih centang-centang ini, nah ini udah ada pertanyaan kepada Bu Linda, nanti kita jawab ya Bu ya. Ya. Yang kita kasih centang, yang checklist gini, yang tanda rumput centang, itu adalah strength-nya Prof. Hendra. Jadi ada curiosity, ada love of learning, kemudian ada creativity. Jadi banyak muatannya di wisdom ya. Wisdom. Ya. Nah, ini juga jadi inspirasi bagi kita. Nanti mungkin Prof. Hendra bisa sharing-sharing tambahan. Untuk jadi wisdom itu memang kita ini perlu banyak belajar. Kita seperti Prof. Hendra itu banyak ingin tahu, kreatif gitu ya. Kemudian 2 lagi, sisanya top of 5-nya itu ada di courage ya, berani ya. Honesty ya. Honesty sama perseverance. Ya. Oke. Nah, ini yang plus-plus ini ada di Bu Linda, makanya saya perhatikan, dan mungkin kita Bapak Ibu bisa memperhatikan Bu Linda ini orangnya sangat soft ya, humanity-nya tinggi nih. Humanity plus. Nah, ada di sini nih, ada di humanity. Bu Linda kalau dari hasil via karakter survei itu ada social intelligence, ada love, kemudian ada creativity juga nih, sama appreciation of beauty and excellence, dan judgment ya. Cuma judgmentnya mungkin lihatnya pada saat di dunia kerja kali Bu ya. Kalau di seminar ini katanya Ibu ini. Iya Pak. Banget, ya. Oke. Ya Bapak Ibu, teman-teman, ini kita langsung tanya jawab aja mungkin gimana Bu? Untuk ya interaktif karena waktunya tinggal pendek. Ya, saya stop Sudah share. ada pertanyaan dari Bu Linda Nova. Ibu Linda Nora ya, ini teman Ibu saya. Linda Nora. Iya. Ibu Linda Nora boleh bertanya, nanti boleh dijawab oleh Bu Linda dan dijawab oleh Prof. Hendra. Apakah virtue bisa berubah seiring pertumbuhan seseorang, seiring pengalaman dan pembelajaran seseorang?
Nah, nanti mohon Prof. Hendra mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita kapan mulai timbul love of learning gitu. Apakah itu dari kecil atau ada peristiwa yang membuat mulai berubah gitu ya. Jadi semakin senang belajar gitu. Nah, Bu Linda mungkin boleh kasih pandangan Ibu kapan mulai muncul itu tadi social intelligence, kemudian love gitu. Apakah ada perubahan? Mulai kapan sih? Dan itu bertahan atau berubah gitu? Itu pertanyaannya Bu Linda Nora. Monggo dijawab dulu Bu Linda dan Ya. Prof. Hendra, semoga berkenan. Prof mau duluan? Ya, saya tentunya bukan dari sudut pandang psikologi ya, tapi apa yang saya alami hanya ya terus terang gak bisa menyebutkan dengan pasti juga ya, karena mengalir begitu dan kalau di trace back gitu ya sejak kapan. Yang pasti tadi sejak SD itu mungkin kelas 5, kelas 6 itu saya dibuat lebih percaya diri aja mungkin ya oleh guru. Jadi tentu saja jasa orang tua itu satu hal yang tidak mungkin dipungkiri, tapi jasa guru SD saya waktu itu dan ibu saya juga sering menyebutkan kepada saya, kamu tuh berutang budi sama guru SD, Pak Sukarja namanya. Jadi saya sering dibuat lebih percaya diri oleh guru saya sejak mungkin kelas barangkali lebih awal ya, kelas 4 barangkali, atau bahkan sejak kelas 3 juga. Teman saya tidak ingat persis. Dan berlanjut ke sekolah menengah dan seterusnya tuh ya saya sudah istilahnya tahu apa kekuatan saya, yaitu berhitung begitu ya. Di SD namanya masih berhitung, di SMP sudah matematika namanya ya. Jadi kekuatan saya di situ dan saya tahu juga apa yang saya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi makanya kemudian ketika menjelang lulus SMA karena belum lulus sudah diterima ya lewat Perintis 2 itu saya memilih matematika langsung gitu ya. Pada saat itu memang yang ditawarkan juga bidang-bidang yang terbatas, nggak seperti sekarang ya, kalau lewat SNMPTN itu semua jurusan bisa. Kalau dulu hanya yang dibuka hanya bidang-bidang MIPA, tapi saya kebetulan memang kekuatannya di situ gitu. Nah, tapi kalau berbicara soal perubahan, saya mengalami perubahan dalam hal yang lain ya. Mungkin saya ceritakan di sini nggak tahu relevan apa tidak. Saya kira memang orang berubah dengan bertambahnya usia ya. Jadi saya mau cerita dalam hal selera musik gitu ya. Jadi sebagai anak muda yang hidup di gang, pemberontak lah mungkin begitu ya, saya tentunya menyukai musik rock, The Beatles, Rolling Stones begitu. Saya nggak kebayang saya bakal bisa menyukai musik jazz pada saat itu gitu ya. Tapi sepanjang dengan bertambahnya usia, saya bisa menyukai jazz sekarang gitu ya. Saya bisa menyukai genre musik yang lain begitu ya. Jadi saya bisa mengapresiasi musik-musik lain begitu. Jadi itu nggak tahu relevan apa tidak. Tapi tentu dengan bertambahnya usia tuh kita mengalami perubahan. Ya saya bukan sering, ada membaca buku, kalau nama saya ini Hendra, itu berubah sepanjang waktu. Jadi saya ini sebetulnya sedang menjadi Hendra yang nanti ultimate-nya seperti apa begitu ya. Tapi sekarang mungkin sudah asimptotis nih gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu sih. Baik, iya. Baik, Prof. Terima kasih sudah sharing pengalaman.
Tadi Prof sampaikan mulai tumbuh love of learning, mungkin juga ada di situ ketekunan dan curiosity seiring dengan tumbuh minat di matematik itu ya, itu sejak SD ya Prof ya. Dan sampai sekarang bertahan. Mungkin Ibu Linda Nora itu jawaban dari Prof Hendra. Dari Bu Linda gimana? Kira-kira virtue bisa berubah seiring pertumbuhan seseorang? Silakan Bu. Karena prinsipnya semua strength itu ada ya Pak ya dalam diri kita ya Pak ya. Iya. Jadi itu bukan berubah tapi shifting ke urutan terkuatnya mungkin yang bisa berubah. Seperti itu ya. Saya rasa kalau saya bisa saja jadi tumbuhnya bitterness ya. Misalkan karena misalnya ada mengalami kakek saya kan kalau nangis rotan gitu keluar ya. Karena ya tapi dengan menerima banyak cinta juga dari orang-orang, dan saya baru bisa melihat itu setelah gratitude jar-nya itu dibesarkan gitu ya. Saya mulai bersyukur, oh iya ya paman saya Prof Hendra dulu saya diajarin dapat kesempatan karena dia senang memberikan kesempatan sama orang naik pesawat pertama kali bersama beliau ke weddingnya begitu ya. Terus saya banyak ketemu teman-teman yang sangat mendukung pertumbuhan saya, ada hadir di sini juga ya, anggota keluarga yang lain yang juga baik begitu. Jadi ketika kita belajar counting our blessings, menghitung hal-hal baik yang sebetulnya banyak yang kita terima dalam kehidupan ini, dan tidak fokus kepada malapetaka ataupun kekurangan yang ada kita miliki dalam hidup. Ketika gratitude jar kita membesar, itu mungkin akan terjadi pergeseran shifting di antara kekuatan karakter yang kita miliki itu ya. Dan juga ketika kita mulai bisa memaafkan, menjadi the better version of me dengan karakter strength yang bisa kita bersumbangsi juga kepada sosial, seperti Prof Hendra dari anak bertanya, anak-anak yang nggak bisa ke Kidsania nih yang mahal gitu ya, dengan datang ke festival anak bertanya yang awalnya lalu ada berbayar pun murah sekali, berapa ya paling 5.000 atau berapa, itu pun bisa ditukarkan makanan dan bisa menikmati benar-benar lihat mobil damkar beneran dengan petugasnya kayak gitu, beneran yang kalau kisahnya malah dilatih ya orang-orangnya di sana ya, tapi ini real semua tokoh-tokoh pakat-pakat ada di festival anak bertanya itu karena itu sudah jar gratitude-nya sudah besar, bahkan ingin berbagi gitu kepada orang lain ya. Jadi ke sana sih bisa bergeser menurut saya. Menurut teorinya juga begitu. Karena ada semua sebetulnya di dalam diri kita ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan jawaban Bu Linda dan juga mengingat tadi presentasinya Bu Linda, di situ ada 24 virtue atau value ya. Virtue value ini saya gunakan sengaja bolak-balik karena ya ibarat kalau di penelitian tuh IVDV, jadi antara bibit sama bunga gitu, virtue value. Nah, jawabannya Bu Linda sangat menarik. Jadi aspeknya bertukar ya Bu ya. Jadi berubahnya itu bertukar posisi. Mungkin yang sekarang yang top 5-nya itu kalau Bu Linda misalnya love, social intelligence, judgment, appreciation of beauty and creativity. Satu saat gratitude-nya malah yang naik ya. Jadi yang gitu ya Bu ya. Oke, seiring dengan peristiwa atau situasi. Mungkin gitu Bu Linda Nora. Terima kasih Bu Linda dan Prof Hendra tadi sudah menyampaikan. Ini masih ada pertanyaan. Kita coba jawab lagi ya. Apakah virtue ini biasanya sama atau berdasarkan rankingnya, besarannya sama atau berdasarkan rankingnya? Tadi Bu Linda sudah sampaikan
share screen ada rankingnya Bu ya. Berarti udah terjawab ya. Yang ini mohon izin Bu Yulis Yati, itu dia ada rankingnya. Tadi kalau Bu Yulis lihat ada presentasinya Prof Hendra. Prof Hendra itu paling tinggi ada 5 itu, 5 ada love of learning, curiosity, creativity, ketekunan dan kejujuran itu pada Prof Hendra. Nah, pada Bu Linda top of virtue-nya itu ada di 5 itu tadi, love, social intelligence, judgment, appreciation of beauty, and creativity. Kemudian pertanyaannya Mbak Runa sudah dijawab oleh Bu Linda ya, Mbak Runa ya. Udah dikasih linknya tuh via karakter survei. Kemudian terima kasih Bu, Pak. Iya, sama-sama. Nah, kemudian pertanyaannya Bu Dia, peranan guru sangat besar untuk pengajaran karakter virtue. Ya, betul. Bagaimana caranya bisa ditanamkan dengan baik? Sementara pengaruh media sosial sangat besar pada anak, terutama pada remaja. Nah, ini challenge kita bersama. Mungkin satu tips jawaban dari Prof Hendra dan Bu Linda. Bu Yunita, setelah ini ya Bu Yunita ya. Silakan Linda, gimana caranya kita bersaing dengan sosmed ya? Bagaimana caranya kita bersaing dengan sosmed untuk menanamkan karakter? Ya, anaknya udah remajanya udah lewat dikit ya Prof ya. Mungkin boleh sharing. Silakan. Iya. Gimana Prof dulu ketika Ya, anak-anak silakan Prof. baru lewat Mohon kan ya. diulang gimana tadi? Ya, Peran jadi guru. kan kita sebagai pendidik, ini Bu Dia sebagai pendidik ini, peran guru sangat besar untuk pengajaran karakter virtue. Nah, bagaimana caranya bisa ditanamkan dengan baik? Sementara pengaruh media sosial sangat besar. Waduh, berat. Ini kan untuk mahasiswa psikologi. Jadi mungkin dari pengalaman Prof Hendra gini, Prof Hendra kan punya virtue ini, love of learning, Ya, curiosity, creativity, katakanlah 3 itu dulu. Bagaimana Prof Hendra menghalau situasi ya, supaya virtue itu tetap apa namanya? Jadi yang menang justru virtue-nya bukan situasinya gitu. Jadi waktu pengalaman Prof Hendra gimana? Kok Prof Hendra tetap misalnya tetap mau tekun belajar sementara situasi itu gimana? Atau gimana sih peristiwa iya, Prof iya, Hendra? iya. Saya harus refleksi ya, tapi saya juga bingung sebetulnya bagaimana. Tapi memang peran orang tua, guru dan lingkungan sekitar tuh berpengaruh ya. Hanya kalau ditanya sekarang media sosial, juga lingkungan juga tentunya itu kan banyak yang menarik kita ke yang negatif juga begitu ya. Iya juga gitu ya. Terus terang tadi saya kan sampaikan bahwa ketika saya sudah kuliah pun saya banyak bermain dengan teman-teman yang tinggal di gang itu gitu ya. Dan jujur saya mengalami ini ya, saya bisa katakan saya minum minuman keras gitu ya waktu itu. Tentunya sekarang berhenti, paling minum bir sesekali gitu ya. Ini barangkali kalau lagi sedang ini aja santai kepengen tapi tidak menyimpan stok di rumah begitu ya. Tapi pada usia rawan itu memang ya ibaratnya kita di crossroad ya, di persimpangan ya, dan saya bisa menyampaikan bahwa teman-teman saya yang berada di seberang sana, artinya melanjutkan ke minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan seterusnya. Bahkan ada 2 teman saya yang di gang itu udah meninggal sekarang begitu ya. Satu mungkin saya sebutkan ya karena Odi gitu ya. Saya kok tidak gitu ya.
ya saya nggak tahu juga, mungkin ini jalan yang eh, apa ya? Ya mungkin ada tangan-tangan yang menjaga saya begitu ya. Tapi kalau dari diri saya sendiri apa yang saya lakukan, salah satunya karena saya melanjutkan sekolah itu gitu ya. Makanya saya juga ingin anak-anak tetap melanjutkan sekolah gitu ya. Dan eh, di sekolah itu saya punya PR, saya punya pelajaran yang harus saya ikuti. Jadi saya eh, berimbang dan mungkin ya saya mungkin lebih banyak porsi eh, bersekolahnya begitu ya, sehingga porsi mainnya tadi tuh kalah gitu ya. Dan pada akhirnya ketika kuliah pun walaupun saya masih main layangan, main ya anak-anak gang lah, gitar tadi gitu ya, dan lain-lain, itu eh, beban kuliahnya yang kemudian lebih dominan. Saya lulus dan kemudian saya mendapat kesempatan untuk tugas belajar ke luar negeri, dan pada saat itu kemudian saya terlepas dari kehidupan di gang itu karena saya berangkat ke Australia dan pulang dari sana tuh rasanya saya udah rada asing dengan kehidupan di gang itu gitu ya. Jadi saya tidak melanjutkan lagi eh, apa namanya, kehidupan yang lama. Jadi ini barangkali jawaban juga ya. Jadi Iya. sekolah di luar negeri, pulang itu saya benar-benar udah transform ya, sudah berubah. Dan di Australia saya belajar disiplin, belajar mengelola uang, belajar eh, ya mengelola waktu dan lain-lain ya. Jadi pulang itu saya udah transform dan saya punya standar yang lebih tinggi begitu ya. Begitu termasuk sampai sekarang kalau saya berlalu lintas tuh saya suka sebel gitu ya dengan kemacetan karena kalau di Australia kalau kita berbelok dari lajur paling kanan maka kita harus tetap berada di lajur paling kanan, nggak boleh langsung pindah ke kiri gitu, kecuali kita sudah berada di jalan yang berikutnya itu kita kemudian pindah lajur dengan memberi lampu sen dan seterusnya gitu ya. Nggak boleh kita langsung pindah lajur dibelokan begitu ya. Kalau di kita kan motong-motong aja, khususnya di Bandung sih. Kalau Jakarta barangkali lebih tertib karena udah sama-sama macet gitu ya. Kalau nggak tertib bisa lebih parah. Kalau di Bandung tuh semrawut kategorinya, bukan macet gitu ya. Ya, Lalu di betul. bundaran itu, aduh saya suka sebel baru-baru aja saya yang namanya di bundaran tuh yang sudah di bundaran tuh harus didahulukan sampai keluar dari bundaran itu. Nggak boleh dipotong yang mau masuk ke bundaran gitu kan. Aturannya Mm-mm. sesederhana itu. Tapi saya udah di ujung bundaran mau keluar dipotong lalu saya klakson orangnya malah marah gitu ya, buka jendela. Ini negara apa gitu ya gitu. Jadi tapi yang mau saya Betul. katakan tadi, kita saya beruntung udah pernah ke negara eh, yang kategorinya maju dan saya standarnya jadi naik gitu. Tapi sengsaranya yaitu kembali ke sini yang standarnya masih apa namanya, belum semaju itu, lalu saya jadi kayak orang yang apa namanya, lain, bukan, tapi nggak sendirian. Saya tahu saya nggak sendirian juga gitu ya. Yang belum pernah ke luar negeri yang juga mungkin tertib itu pastinya ada juga gitu ya. Tetapi eh, saya harus eh, berbagi eh, ya pengalaman eh, tersebut gitu ya, yang melalui Ya, melalui tadi tulisan dan lain-lain ya gitu. ya, Khususnya kepada anak-anak yang memiliki masa depan itu gitu. Kalau yang udah seumuran saya sih sebetulnya udah percuma juga gitu ya. Maksudnya kalau ada yang seusia saya tapi kemudian tadi berlalu lintas aja masih itu, ya saya nggak akan bisa apa-apa juga. Itu mah udah baik. udah terlambat diapa-apain juga. Tapi anak-anak Ya, ini kan masa depan gitu ya. ya, baik, Prof. Ini kata-kata kunci yang bagus tadi. eh Bu Dia, ya, ini nanti saya coba intisarikan apa yang disampaikan oleh
Prof. Hendra. Jadi justru virtue dan value-nya Prof. Hendra itulah yang menyelamatkan Prof. Hendra dari pengaruh negatif situasi sosial. Begitu Prof. Hendra sejak SD sudah menemukan minat, dan walaupun mungkin tidak secara eksplisit ya, tapi dari situlah modalnya Prof. Hendra bisa selamat dari pengaruh negatif situasi sosial. Prof. Hendra di situ punya love of learning, punya curiosity, punya creativity dalam matematika. Itu yang membuat beliau keluar dari situasi sosial yang tadi Prof sering sebut anak gang, atau ya tidak ada salahnya dengan gang, tapi mungkin di situ ada situasi-situasi yang pengaruh gitu tadi Prof, minuman keras atau apa. Terima kasih Prof sudah sharing. Plus tadi Prof pengalaman dari luar negeri justru jadi punya cara pandang baru ya tentang negara kita. Oke, ini Bu Linda, waktu sudah habis sebetulnya. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari Bu Rivena. Mohon maaf mungkin ya belum sempat terjawab. Bu Siti belum sempat terjawab. Bu Mariam belum sempat terjawab. Bu Yunita juga belum sempat terjawab. Udah mungkin 1-2 kata penutup dari Bu Linda mungkin untuk closing statement. Terserah Bu Linda juga apa mau merangkum seluruh pertanyaan dalam satu jawaban gitu ya. Sekaligus tadi dari pertanyaannya Bu Diah tadi, gimana sih kita pengaruh negatif ini? Ini pertanyaan-pertanyaannya mohon maaf belum bisa terjawab mungkin dalam sesi ini ya Bu ya. Bu Linda nanti akan lagi sesi ini seminar berikut tentang virtue. Monggo Bu. Tutup. Kalau saya melihat gini ya, Prof. Hendra, baik Prof. Hendra maupun anak saya itu juga saya belajar bahwa tidak melihat anak kecil itu pendapatnya tidak penting atau minatnya tidak penting, tapi justru difasilitasi ya. Karena kalau pengaruh buruk dari zaman ke zaman itu selalu ada pengaruh buruk ya. Tahun kapan itu opium gitu ya, tahun kapan lagi apa. Sekarang media sosial memang lebih cepat aja gitu ya nyampainya gitu ya. Kalau opium kan zaman dulu tahun berapa tuh nggak ada akses ya, nggak ke sana kan ya. Tapi kalau sekarang memang lebih cepat. Tapi ketika anak-anak merasa dipandang bahwa mereka penting ya, pertanyaan mereka penting gitu, rasa ingin tahunya mereka penting, dan benar-benar didengarkan dan berusaha dicarikan jawaban. Oke, kalau saya kadang juga nggak bisa jawab, nanti tunggu ya Miss, cari dulu jawabannya nanti kalau ketemu. Nah itu yang difasilitasi oleh Prof. Hendra melalui anak bertanya, itu dicarikan pakarnya, dicarikan tokoh yang bisa anak-anak look up to gitu ya. Pertanyaan mereka jadi penting, keingintahuan mereka penting, sehingga mereka tidak cari di gadget secara bebas yang entah sumbernya dari mana ya, karena di Google, di YouTube itu berbagai sumber. Kalau bukan kita yang duluan bantuin cariin jawabannya, bantukan carikan ahlinya, pakarnya untuk bantu jawab keingintahuan anak-anak kita, ya mereka carinya nanti dari media sosial, ya yang entah siapa gitu, yang tidak jelas backgroundnya gitu. Yang tidak jelas dalam arti mungkin tidak bisa dicontoh atau informasi yang salah, yang hoax gitu ya. Nah, ada satu lagi pengalaman saya, izin sedikit ya, 2 menit. Prof. Hendra itu bukan baru-baru mendirikan anak bertanya ya, peduli dengan pertanyaan anak kecil. Waktu Prof. Hendra di Australia itu Prof kan sering menulis surat itu untuk keluarga dengan tulisan tangannya yang sangat rapi, ya itu yang selalu saya ingat. Saya juga bikin surat tuh. Saya masih SD apa SMP, saya bikin surat, saya tanya gimana di sana, apa-apa. Dan di jawaban surat berikutnya, zaman dulu belum ada email, belum ada WhatsApp, apalagi video call ya. Tapi selalu ada surat yang datang dan saya selalu menantikan suratnya gitu ya. Oh di sana tuh
dari baca seperti membayangkan dunia di luar sana. Jadi surat saya itu dijawab secara terpisah oleh Prof. Hendra. Jadi bukan sebagai PS kepada surat kepada emak di bawahnya PS untuk Linda. Jawabannya ini enggak, tapi Prof. Hendra bikin satu surat khusus untuk saya untuk bilang senang sekali dapat surat saya. Terus apa yang saya jawab, gaya bahasa saya di komentar gitu. Jadi itu di situ saya merasa bahwa I'm important gitu ya. Saya ditanggapi dengan sangat positif keingintahuan saya oleh Prof. Hendra. Dan juga kalau nenek saya juga seperti yang sudah saya ceritakan. Jadi kepada murid-murid, kepada anak-anak kita, ketika mereka nggak bisa ngomong, kita nungguin ya, kapan nih kamu bisa ngomong ya? Apakah kamu speech delay nak? Gitu ya. Tapi ketika nanti anaknya sudah ngomong, udah mulai banyak tanya, jangan diredam gitu ya. Kalau sediakanlah waktu, entah sebelum tidur, entah bangun tidur, ya sesibuk apapun pertanyaan anaknya, kalau bisa jangan sampai dijawabin oleh Mbak Yu yang entah sumber Mbak YouTube-nya itu dari mana ya Mbak Yu atau Mbah Google yang entah siapa yang mengisi di situ. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk smart juga ketika nanti searching di Mbak Yu dan Mbah Google itu searchingnya kemana ya gitu. Boleh nggak ke Scopus gitu ya kata Prof. Hendra, biar anak-anak carinya yang beneran hasil research katanya bertahap ya ke sana ya. Tapi mungkin dari pertanyaan anak-anak yang tadi begitu banyak, dikumpulkan aja satu kali ngumpulin 1000 pertanyaan, bayangkan. Dan semua pertanyaan itu dianggap penting ya, oleh timnya Prof. Hendra, dianggap pertanyaan itu dianggap penting, dicarikan gitu pakarnya untuk jawabin dalam bahasa anak-anak yang sederhana yang anak-anak bisa mengerti. Padahal bahasanya mathematician itu kalau saya baca judul jurnalnya Pak Prof. Hendra, ini apa ya? Saya harus browsing ulang lagi juga ya untuk mengerti analisis Fourier itu apa gitu ya. Tapi bisa menyederhanakannya kepada anak-anak pertanyaan mereka sesuai dengan level mereka. Mungkin itu ya penutup yang dari kita. Jangan kunci curiosity-nya anak-anak. Kita beri ruang. Kita biarkan anak-anak itu bertanya. Kita bantu mereka caranya mencari jawaban yang benar kemana sumbernya. Begitu mungkin Pak Tommy dari saya. Silakan Pak Tommy kalau ada yang mau ditutup. Ya. Terima kasih. Sangat sangat inspiratif apa yang disampaikan Bu Linda. Jadi kalau boleh saya highlight, kata-kata penting, anak dianggap penting itu saya garis bawahi, Bu. Karena di situ pada saat anak dianggap penting, dia mendapatkan perhatian, dan disitulah virtue dan value mulai teridentifikasi. Pada saat kita melihat si anak itu sebagai sosok human, kemudian dia punya virtue dan value, ya akhirnya dia bisa flourishing. Tapi diawali dengan anak dianggap penting ya Bu ya. Dianggap penting tadi memperlakukan spesial. Tadi Bu Linda kasih gimana caranya Prof. Hendra memperlakukan anak-anak. Dan itu tidak sekedar pesan tambahan tapi spesial, memberikan jawabannya spesial juga ya kalau Bu Linda bertanya tadi ya. Dan setelah teridentifikasi di situ value virtue tumbuh, dan mulai dari hal kecil, dari pertanyaan anak tolong dijawab, karena pada saat kita menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan anak itu mencerminkan minat, virtue, dan value-nya si anak-anak itu ya Bu ya. Dari situ tercermin ya Bu ya. Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan anak kan kalau dia misalnya bertanya tentang apa, mungkin disitulah bakat minatnya dia, virtue, value-nya dia, sehingga bisa flourishing masa depannya. Oke, terima kasih banyak Bu Linda, terima kasih banyak Prof. Hendra sudah menjadi narasumber dalam mini
Terima kasih Pak Hendra di tengah Sama-sama, yang makasih luar biasa. kesempatannya. Kita ini dulu ya, dokumentasi dulu. Bapak Ibu, mohon maaf atas semua, mungkin ada yang belum terjawab, ada hal-hal yang mungkin belum memenuhi harapan. Ini tolong diisi feedback form dari Bu Linda. Yuk kita open cam Bapak Ibu untuk didokumentasikan. Mungkin untuk kenang-kenangan Prof. Hendra juga, untuk kenang-kenangan Bu Linda, dan untuk kenang-kenangan Untar juga gitu. Dan untuk kenang-kenangan Ibu Pak semua.